Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Ibu doakan semoga sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi pada pembelajaran 3 dan 4. Anak-anakku, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Anak-anakku yang ibu sayangi, pada pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas tentang sumber energi air, listrik, dan alat ritmis. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Kalian dapat mengidentifikasi isi informasi dalam bacaan tentang jenis sumber energi air. 2. Kalian dapat menyebutkan informasi dalam bacaan tentang manfaat dan cara menghemat sumber energi listrik. 3. Kalian dapat memainkan macam-macam alat musik ritmis melalui lagu. Anak-anakku, sumber energi terdiri dari 2, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui. Contoh, matahari, air, dan angin. Kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, batu bara, minyak bumi, dan barang tambang lainnya. Air merupakan sumber energi yang diperbarui, artinya air tersedia berlimpah di bumi, tidak cepat habis, dan ketersediaannya dapat tergantikan atau dipulihkan kembali. Sumber air tidak akan lebih cepat habis selama bumi masih ditumbuhi oleh tumbuhan sebagai tempat penyimpanan air. Air merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Air juga dapat digunakan sebagai sumber energi listrik yang menggerakkan turbin pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, sehingga menghasilkan energi listrik. Akan tetapi,
persediaan air setiap hari makin berkurang. Hutan-hutan yang gundul menyebabkan persediaan air semakin berkurang, sehingga manusia mengalami kekeringan pada musim kemarau. Selain itu, pencemaran air oleh sampah dan limbah-limbah juga menyebabkan berkurangnya persediaan air bersih, baik di kota maupun di desa. Kita harus melakukan penghematan energi agar sumber energi air tidak cepat habis. Bagaimana caranya? Ya, kita melakukan penghematan sumber energi air, misalnya 1. Tidak berlebihan dalam menggunakan air bersih. Jadi gunakan air seperlunya saja atau sesuai dengan kebutuhan. Kedua, melakukan gerakan menanam pohon. Biasa dikenal dengan Hari Gerakan Sejuta Pohon. Biasa itu diperingati setiap 10 Januari. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau daerah sumber air. Karena membuang sampah di sungai itu berdampak banjir dan banyak jenis ikan mati. Keempat, memanfaatkan air semaksimal mungkin. Contohnya menggunakan air bekas mencuci sayuran atau bekas cuci beras untuk menyiram tanaman. Anak-anakku, sumber energi selain air ada juga sumber energi listrik. Perkembangan dan perubahan zaman saat ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Perubahan ini sangatlah pesat. Hal ini dapat membuktikan bahwa pada zaman manusia belum mengenal penerangan sampai saat manusia mulai mengenal api. Thomas Alva Edison adalah orang yang pertama kali menemukan teknologi lampu pijar. Beliau lahir tanggal 11 Februari 1847. Thomas Alva Edison mengembangkan penemuannya pada tahun 1879, yaitu listrik. Dan semua orang berhak menggunakan energi listrik, namun memiliki kewajiban untuk memanfaatkan atau menggunakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut beberapa kewajiban terhadap energi listrik. Pertama, menggunakan listrik seperlunya. Contohnya, mematikan televisi sebelum tidur. Yang kedua, menggunakan lampu dengan daya rendah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi, misalnya menyetrika. Yang keempat, tidak lupa mematikan lampu pada saat akan tidur. Dan yang kelima, mematikan lampu ketika sudah pagi hari. Anak-anakku, selanjutnya alat musik ritmis merupakan alat musik tidak bernada. Alat musik dapat digunakan untuk mengiringi lagu
Ada beberapa macam alat musik ritmis. Contohnya, pertama marakas. Apa itu marakas? Ya, marakas merupakan alat musik yang berbentuk bulat. Di dalamnya berisi butiran-butiran benda keras. Marakas terdiri atas 2 buah. Bagaimana cara memainkannya? Pertama itu digoyang-goyangkan dengan kedua tangan. Bunyi yang dihasilkan yaitu gemerisik. Kedua, tamborin. Apa itu tamborin? Tamborin merupakan alat musik ritmis yang berupa lingkaran logam. Pada sisinya terdapat lingkaran logam kecil yang dipasang rangkap. Permukaan tamborin dilapisi kulit. Tamborin dimainkan dengan cara dipukul dengan telapak tangan atau digoyang-goyangkan. Yang ketiga, triangle. Apa itu triangle? Ya, merupakan alat musik ritmis yang terbuat dari logam dan berbentuk segitiga. Alat musik ritmis ini jika dipukul menghasilkan suara yang nyaring dan tinggi. Bagaimana cara memainkannya? Itu digantung pada tangan kiri. Kemudian tangan kanan memukulnya menggunakan besi pemukul. Kemudian keempat, alat musik kongo. Kongo merupakan alat musik ritmis sejenis kendang yang terbuat dari kayu yang berbentuk agak panjang. Pada bagian permukaannya dilapisi kulit. Kongo biasanya terdiri dari 2 buah yang berbeda ukurannya dan diletakkan pada tiap besi sebagai gantungannya. Alat musik kongo ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan. Demikian semuanya memiliki fungsi yang sama, yaitu memainkan irama lagu. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham? Alhamdulillah, materi hari ini sudah cukup. Kalau ada yang kurang jelas bisa diwapri ibu. Dan untuk lebih memahami materinya, ibu berikan tugas di penilaian pembelajaran 3 nomor 1 sampai 30 dan nomor 7 sampai 10 di halaman 14. Untuk pembelajaran pada hari ini, ibu tutup dengan berdoa dan ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.